barisan, dia balik lagi, alasannya apa? Udah ketinggalan sholat. Saya belum menemukan itu. Apa saya belum menemukan, memang belum pernah saya ketinggalan atau paling belakang datangnya ke masjid. Apa memang ada, apa memang tidak tahu. Sebab begini, orang yang paling belakang datangnya ke masjid mau Jumatan, terus pulangnya paling dulu. Kita sama iblis diaku cucu. Kata iblis itu cucu gua. Orang yang datang Jumatnya paling belakang, akhir, terus pulangnya paling duluan. Itu diaku cucu. Dikira banyak kan cucu iblis? Banyak. Hah? Banyak kan cucunya, banyak kan anaknya. Sebab yang paling utama, berangkat sholat Jum'ah yang mendapatkan titel pahala haji dan umroh, itu yang berangkat ke masjidnya enggak keduluan sama matahari terbit. Ya. Kalau orang berjamaah, kalau orang berangkat Jumat, berangkatnya enggak keduluan matahari terbit, maka orang itu pahala Jumatnya sama dengan pahala dia melaksanakan haji dan umroh. Itu makanya disebutnya al-Jum'atu hajjul umroh, bahwa Jum'ah itu adalah hajinya orang-orang yang tidak mampu. Bukan berarti itu Jum'ah jadi rukun Islam yang nomor 5 cukup hajinya di situ, bukan. Ya, jangan salah pengertian. Kalau sekarang kan banyak yang digoreng apa juga ya. Gitu. Segala apapun istilahnya ditelan mentah. Enggak di servis, enggak disaring dulu. Ditelan mentah. Sedangkan makanan aja yang ditelan mentah yang enak cuma satu. Apa itu, Pak? Bakwan. Nggak usah diapa-apain, benar nggak? Ya, itu aja. Yang enak dimakan mentah itu cuma bakwan. Nggak ada yang bakwan yang digoreng, yang direbus, yang diapa, nggak ada. Bakwan mah kan bangkuang doang, sama bangkuang apa ya? Yang bangkuangnya. Saya jadi asinan tiba jadi asakeun eta mah hatah. Ya. Yang lain ya harus dimasak. Maka semua jangan ditelan mentah. Hanya sedikit yang boleh dimakan mentah itu tidak menjadikan apa-apa. Itulah bangkuang doang. Jadi orang yang sholat Jumat, baik si imam maupun apalagi makmum, itu dia wajib. Kedua-duanya wajib berjamaah. Jadi kalau imam wajib dia menyatakan keimamannya, makmum juga wajib menyatakan kemakmumannya. Kedua-duanya wajib. Kenapa? Karena fardu ain. Maka kalau ada orang baik si imam maupun si makmum dia tidak menyatakan keimaman dan kemakmuman, maka tidak sah dia berjamaah. Ya, tidak sah dia. Kalau si makmum tidak sah Jum'ahnya cuma sendiri.
Tapi kalau si imam tidak menyatakan dia imam, itu yang tidak sahnya semasjid. Maka ditanggung itu oleh mengaku imam tadi dosa yang tidak sah Jumatnya itu oleh imam. Itu. Karena apa? Karena judulnya fardu ain. Kalau di sholat yang 5 waktu ada 2 pilihan. Ada yang menyebut sunnah muakkad, ada yang menyebut fardu kifayah. Wa yajibu 'alal ma'mumi, dan wajib 'alal ma'mumi atas si makmum yang ikut di belakang makmum. Ayat dia harus meniatkan al-iqtidah, meniatkan jadi ikuti imam. Artinya niat jadi makmum. Al-iqtidah dia niat mengikuti gerakan, niat mengikuti, istilahnya bahwa dia itu mengikuti imam, itu yang disebut berjamaah namanya. Walayajibu ta'inu, tapi tidak wajib kita menentukan siapa itu yang imam. Bal yakbil iqtidah, cukup kita mengatakan jadi makmum iqtidah atau kita imam, siapapun itu yang jadi imam. Tidak perlu kita menyatakan menentukan, cukup jadi. Bil hadirin, siapa saja yang ada itu yang jadi imam. Wa ilam ya'rif, walaupun kita tidak tahu itu siapa yang jadi imam. Fa'in ayyana, gimana kalau kita menyatakan menentukan, kita jadi makmum, kita udah menentukan kepada imam si A. Atau A kemudian salah, ternyata yang jadi imam itu si B. Batalan sholat kita. Batal sholat kita. Apalagi yang disebut makmumnya, sholatnya aja batal. Nih pahami ya. Biarin besok lupa lagi itu nggak apa-apa, asal sekarang aja ya. Tahu aja tuh. Kenapa? Tahu aja lupa. Gitu ya. Ila inin doa ilaihi isyarat, kecuali cuman hanya isyarat saja adanya. Jadi isyarat itu begini, kakaulihi, seperti dalam benak kita, dalam ucapan kita, nawaitul iqtidah, saya yang bermakmum bizaidin terhadap bizaid. Yang kita ikut, yang kita imaman, yang kita istilahnya ikut imam itu namanya jaya. Papa Amron ternyata bukan jaya, alias Umar yang jadi imam itu cuma hanya ada di benak kita, dikira sama kita jaya, nggak tahunya Umar. Nah, model begitu mah mata satu sah berjamaah dan sholat kita. Ya. Dunal imam, lain dengan imam. Siapa imam? Imam itu adalah sholat yang paling depan sendiri. Pala yajibu bisyatil ibtidai bihi bi ghairi jum'ati niyatul imam. Tidak fokus wajib, tidak wajib dengan syaratnya sahnya berjamaah. Nih dengerin,
Bigoiri Jum'ati terhadap si imam di luar Jum'ah ya. Niatul imamati untuk niat jadi imam ya. Bal hiya mustahabun, adapun bahkan ya mustahabun hanya dia disunnahkan pihak ini dengan kebenarannya imam. Pak Ilam Yakwi, seandainya si imam itu tidak niat untuk jadi imam pas sholat buroda, maka imam semacam itu dia sholatnya sholat sendiri, tapi berjamaahnya sah, imamnya sah berjamaahnya, cuman si imam tidak mendapatkan berjamaah tapi sholatnya sah. Ngerti ya? Dia harus sampai ngerti nih. Sebab ngaji mah sampai ngerti. Kalau udah ngerti udah. Enggak ngerti juga udah. Ngerti berhenti, enggak ngerti juga. Terserah ya. Gitu ya. Jadi orang jadi imam. Tapi orang terlihat jadi imam. Lapan ngamuk. Berjamaah sah tidak? Sah. Sah berjamaah. Bahasa berjamaah sah. Benar. Dan si imam temenang pahala berjamaah. Iya, karena nggak dia jadi imam. Soalnya sah, berjamaah sah. Air gitu. Ayah harus kata orang mendengar. Dia dengar nih orang begitu dengar di ilu nih. Nah, kalau itu terjadi di sholat Jumat, semuanya tidak sah. Karena apa? Karena Jumat mah fardu ain. Jadi pas dia sholat fardu wajib. Lima waktu. Nah, wajibnya dia fardu ain. Jadi yang namanya sholat 5 waktu itu wajib terhadap siapapun orang yang punya kepala, baik laki-laki maupun perempuan. Enggak pilih-pilih, enggak pilih-pilih. Selagi orang itu sudah mukallaf, artinya sudah dewasa. Kalau bahasa kita, kalau bahasa fikih, yaitu dia disebut akil balik. Kalau disebut akil balik itu kalau laki-laki pernah bermimpi dan dia keluar mandi. Kalau di perempuan tandanya dia sudah menstruasi, sudah keluar darah merah. Itu tanda akil balik bagi laki-laki dan perempuan. Tapi Imam Syafi'i menghukuminya rata-rata ya, laki-laki dan perempuan, baik itu istilahnya udah mimpi atau belum, baik itu udah head apa belum, kalau sudah umur nyampe 15 tahun, laki-laki dan perempuan itu sudah memasuki tandanya balik. Makanya status yatim, orang yang disebut yatim yaitu orang yang ditinggalkan oleh bapaknya sejak kecil. Dia hapus kestatusannya sebagai yatim di mana dia datang akil balik rata-ratanya umur 15 tahun. Jadi kalau ada orang yang disebut yatim sudah umur 15 tahun, itu sudah bukan yatim lagi.
Kalau sekarang yang sudah yatimnya habis 2001 berarti orang yang kelahiran tahun berapa? 2005. 2000? 5. 2000? 2000-an? 2006. Nah, orang lahir 2006, sekarang 2001, berarti orang itu statusnya udah lepas sebab udah 15. Jadi kalau nyariin yatim sekarang itu yang lahir 2010 di sini. Minimalnya yang lahir 2008, 2007 itu udah statusnya udah dikasih kita. Kalau 2008 ada masih ada MI. Yang masih aman 2000 lahir 2010 dia masih aman. Kalau status yatim, kalau kita mau menyangkuni atas nama yatim, hati-hati. Kalau di atas 15 tahun atau 15 tahun ke atas, itu statusnya bukan yatim. Kalau memang itu bukan yatim, udah tidak sah. Kecuali dia bantuannya karena tidak mampu, baik itu kefakirannya maupun kemiskinannya. Tapi kalau keyatimannya sudah habis. Besi naon, besi orang mengelola istilahnya dana yatim bagi orang sembarangan. Besi itu kayak yatim, ya. Kurang salah ngalemparkeun sampai ongkoh, ya akan ke kurang. Tapi orang ditunjuk ke yatim itu sebenarnya. Baik itu tah. Bawa dosa orang yang sampai beratnya. Lagi ditunjuk itu batur, buku. Satu minggu peak kan bener. Ya. Ya. Jadi orang kudu nyawa predikat, kudu nyawa status adalah. Namun orang memang memperhati anak-anak yatim. Kan lamun ditinggal ibu na bapana ayah ulah disebut yatim. Ari bapana ayah sanajan bapana naledorkeun, sanajan bapana teu memperhatikeun, tapi bukan disebut yatim karena masih ada bapaknya, cuman hanya ibunya. Ini kadang-kadang cuman ibunya yang nggak ada, bapaknya masih ada, udah dimasukin aja ke rombongan yatim. Kalau memang itu untuk untuk tas yatim, jangan. Kecuali memang itu dana umum, mau yatim kayak mau bukan yatim kayak gitu, yang sekira-kira tidak mampu digabungkan ke situ, itu lain masalah. Tapi kalau udah taksis, udah khusus bahasa yatim, ini hati-hati. Takutkan ya. Sekarang kan lagi fenomenanya kan udah keren kan. Segala yayasan dan pemerhati yatim kan. Kerennya. Kita harus tahu nggak mau tidak kan nanti dituntut di sana oleh yatim. Betul. Lu duit gua lu kasih orang yang bukan yatim kan gitu. Kalau kita mau menentukan itu untuk tidak aja untuk secara umumnya untuk dana yang butuh, sebagiannya yatim udah gitu aja. Nyebutnya sebagiannya ya, jangan ngomong yatimnya dulu secara khususnya. Takut kita salah melempar. Ya, takut salah. Dan jangan juga kita zakat dikasihkan kepada atas nama yatim. Sebab yatim nggak ada mustahiknya. Jasa. Ya. Kita melemparkan yang wajib
baik itu jahat apa saja yang mau kita gunakan. Terus Pak Syahnu katanya tuh yang dikasih, nggak sah kita mengasih atas nama yatimnya. Kalau kita ngasih atas nama fakirnya, atas nama miskinnya, itu boleh-boleh saja. Tapi atas nama yatimnya, jangan seperti tadi itu kita untuk mengurus tadi itu dana-dana yatim, jangan sampai kita melempar yang salah juga. Ini hati-hati ya. Takut kita istilahnya harta kita habis, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Malah kita di sana mendapatkan tuntutan yang sebetulnya tidak semestinya untuk kita. Nauzubillah min. Kita lagi ceritain berjamaah sholat, ya kenapa ke situ ya? Nih ada. Boleh kita keren-kerenan, tapi jangan kita salah lempar gitu aja. Sebab banyak yang begitu tapi yang diajiin dulu. Ya, sebenarnya itu apa? Kayak apa? Sebab yatim itu dikategorikan tidak semua yatim itu fakir, miskin, ada yatim yang kaya. Karena peninggalan orang tuanya banyak. Cuma dia belum mampu mengelola. Itu kadang-kadang harus ada yang ngambil saudaranya atau pamannya, uangnya atau dan sebagainya kan gitu. Makanya istilahnya amal yatimah pala apa? Takhar. Itu Pala takhar. Di sekolah aja sama ya. Itu nanti kita dimasukkan ke golongan rombongan ara'aital ladzi yukadzibu bidin, orang yang telah menyalahi aturan agama. Walaupun bahasa yukadzibu bidin itu yang membohongkan diri. Pernahkah kamu tahu melihat yukadzibu bidin, orang yang mendustakan agama, artinya dia menyalahgunakan, tidak pada proporsinya. Ini minumnya begini. Gerobek aja. Biarin aja nanti aja. Rincian ke bawahnya seperti itu kan ya. Termasuk juga di dalamnya an sholatihim sahur. Termasuk juga di dalamnya yurauna yang menolak orang yang meminta. Yurauna yang dia ingin dilihat bahwa dia hebat, ahli ibadah. Yurauna riya, pamer kalau bahasa kita. Alladzina yurauna. Itu di antara itu yang disebut yukadzibu bidin. Wa yajuzu ayyatama, dan boleh kita bermakmum al-hurru bagi orang yang merdeka
bil abdi terhadap orang yang jadi hamba saya, perbudakan. Dulu ada, sekarang udah nggak ada. Kalau sekarang nggak ada bahasa perbudakan, jadi orang sekarang udah merdeka semua, gitu ya. Zaman dulu, zaman Rasulullah pun masih ada perbudakan. Nah, ada yang seorang merdeka, terus ada seorang hamba sahaya sedang sholat. Nah, si orang yang merdeka ini bermakmum kepada hamba sahaya, sah boleh. Wal baligu bil murahiki, dan orang yang sudah dewasa yang akil balik bil murahiki terhadap orang murahik. Murahik itu dia anak-anak udah lewat, tapi dia sebentar lagi menghadapi balik, tapi belum balik. Itu namanya murahik. Kalau bahasa sekarang ABG. Ya. Nah, kalau disebut remaja itu udah balik belum? Kalau disebut ABG udah tua. ABG mah atas bawah gondrong. Ya. Di atas gondrong, di bawah gondrong, itu ABG-nya. Jadi itu murahi. Boleh. Tapi amma sofiyu guirul mumayyizi, kalau masih ada bocah belum mumayyiz, belum pandai. Yang disebut mumayyiz, yang mumayyiz ya, bagi anak-anak. Kalau makan udah nggak disuapin. Kalau dia berak udah bisa cebok sendiri, jadi cebok gitu. Kalau dia pengen mandi juga udah masih mandi sendiri. Ya. Nggak dipandiin. Itu namanya mumayyiz. Dia udah pintar. Udah bisa sendiri. Nah, ini ada anak-anak yang doyan mumayyiz tapi dia pandai, pintar, bacaannya fasih, Qurannya hafal umpama. Kemudian jadi imam. Jadikan imam oleh kita-kita nih yang pada tua. Fala tasihul iktida'u bihi, maka tidak sah bermakmum terhadap sobi, terhadap bocah yang semacam itu. Ditakutkan umpamanya karena dia melihat kepandaiannya, kecerdasannya umpama seperti Imam Syafi'i. Itu umur 7 tahun udah hafal Quran. Imam Syafi'i 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta kalangan Imam Malik. Sebelum dia mesakan ke Imam Malik, kitabnya belum punya tapi sudah hafal kitabnya. Waktu dianterin ke Madinah dari Makkah, suruh belajar dari Imam Malik. Ada 10 surat dari gubernur Makkah untuk disampaikan ke gubernur Madinah dan untuk dihantarkan kepada Imam Malik. Si bocah Syafi'i ini ditanya oleh Imam Malik, Ahmad, kamu sudah punya kitabnya? Belum. Tapi saya udah hafal semua. Katakan Imam, Quran dari perut. Sebab Imam Syafi'i dia tua di perut ibunya. Imam Syafi'i itu di kandungan ibunya 4 tahun. Ibu yang mengandung Imam Syafi'i. Makanya sekarang dia diberikan asis hukum. Orang yang paling lama hamil itu adalah 4 tahun. Maka kalau ada perempuan setelah dicerai
oleh suaminya, 4 tahun kemudian dia lahir punya anak. Itu masih anak bapaknya. Gitu ya. Hamil yang had akolnya batas minimalnya itu 7 bulan, jadi 6 bulan 2 lahzah. Tahu lahzah? Jadi harus ada 6 bulan 2 lahzah itu minimal wanita hamil. Itu kesempurnaan. Gitu ya. 2 lahzah itu kita hitung. Selahzah waktu dia mengeluarkan mani sudah banyak. Nah, lamun aya jalma ewean kira-kira paling kuat sabaraja. Oh, paling kebal. Gitu kan. 2 jam taruh. Nah, salah lagi waktu si ibunya ya ngeden mengeluarkan si bayi itu. Nah, orang yang istilahnya udah ada pembukaan itu ke lahir anak itu kira-kira berapa jam? Gitu kan? Taruh 6 jam 5 jam. Dengan tadi ditambahkan 7 jam. Jadi di mana ada orang di hamil 6 bulan 1 hari ya, itu udah 7 bulan. Maka sekarang banyak